Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ismail Putri, Vira Amriyanti, Nur Hasanah, dan Yolanda Prestika Maharani. Baiklah, dalam video kali ini kami akan menjelaskan sedikit materi dalam mata kuliah Ekonomi Metrika, yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi itu sendiri adalah suatu analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui adanya korelasi variabel dalam suatu model prediksi dengan perubahan waktu. Apabila suatu asumsi autokorelasi terjadi pada suatu model prediksi, maka nilai distribuan tidak berpasangan secara bebas lagi, melainkan secara autokorelasi. Misalnya, nilai dari sampel ke-20 dipengaruhi oleh sampel ke-19, dan nilai dari sampel ke-19 dipengaruhi oleh sampel ke-18. Begitupun seterusnya. Contoh lainnya yaitu nilai dari sampel ke-5 akan dipengaruhi oleh sampel ke-4, dan nilai dari sampel ke-4 dipengaruhi oleh sampel ke-3, dan seterusnya. Penyebab autokorelasi. Yang pertama, adanya inertian, yaitu data observasi pada periode sebelumnya dan periode sekarang saling ketergantungan. Yang kedua, adanya spesifikasi model khusus yang tidak diabaikan, yaitu di mana tidak dimasukkannya variabel yang sangat penting perannya dalam menjelaskan variabel terikat atau tak bebas. Jika ini terjadi, unsur pengganggu atau error trend akan merefleksi suatu pola yang sistematis antara sesama unsur pengganggu sehingga terjadinya situasi autokorelasi antara unsur pengganggu. Yang ketiga, adanya fenomena laba-laba, yaitu data yang diperoleh saat ini atau X1 dipengaruhi oleh data sebelumnya atau X, sehingga data berikutnya X2 memiliki kecenderungan dipengaruhi oleh data pendahulunya atau X1, sehingga data X2 memiliki potensi lebih rendah dari nilai X. Yang keempat, manipulasi data, yaitu adanya interpolasi atau manipulasi data yang akan menimbulkan suatu pola frekuensi yang tersembunyi yang mengakibatkan munculnya pola sistematis dalam unsur pengganggu dan akhirnya akan menimbulkan masalah autokorelasi. Yang kelima, adanya kelembaman waktu. Maksudnya, jika unsur log diabaikan dari suatu model, maka error trend akan mencerminkan suatu pola sistematis sebagai akibat pengaruh variabel terikat pada periode sebelumnya atau periode sekarang. Konsekuensi dari autokorelasi. Yang pertama, jika kita mengabaikan autokorelasi dalam penduga OLS yang dihitung secara konvensional dan variannya, maka penduga tersebut masih tidak efisien. Yang kedua, estimasi standar error atau varian koefisien regresi yang didapat akan underestimate. Yang ketiga, autokorelasi yang kuat dapat pula menyebabkan dua variabel yang sebelumnya tidak saling berhubungan menjadi saling berhubungan. Selanjutnya, mendeteksi autokorelasi. Di dalam mendeteksi autokorelasi ini, kita menggunakan 4 macam atau jenis metode. Yang pertama adalah residual plot atau metode grafik. Kedua, uji Durbin-Watson. Ketiga, uji Rand. Dan yang keempat, uji Broad-Goodfried atau Lagrange multiplier. Selanjutnya, kita akan membahas metode yang pertama, yaitu metode grafik atau residual plot. Di dalam metode grafik atau residual plot ini, kita membandingkan antara residual dengan variabel X. Apabila metode ini membentuk pola tertentu, maka dapat kita katakan bahwa asumsi non-autokorelasi pada model regresi yang kita gunakan itu telah terlanggar, di mana secara sederhana tahapan yang diperlukan untuk membuat residual plot adalah yang pertama, melakukan analisis menggunakan metode regresi. Kedua, menampilkan hasil prediksi. Ketiga, menampilkan hasil residual yang didapat langsung dengan mengoperasikan software statistika. Yang keempat, membuat plot antara residual atau sumbu Y dengan observasi T atau sumbu X.
Pada metode grafik atau residual plot ini, suatu grafik itu dapat kita katakan mengandung autokorelasi ketika terdapat pola antara residual dengan waktu atau antara residual KT sampai KT kurang 1. Grafik A dan B menunjukkan adanya autokorelasi yang sama-sama membentuk pola, di mana pada grafik A membentuk pola siklus sehingga hal ini didukung oleh adanya grafik antara residual KT dengan residual KT kurang 1 yang menunjukkan hubungan linear. Hal ini yang menyebabkan adanya autokorelasi. Pada grafik A menunjukkan autokorelasi positif, sedangkan grafik B menunjukkan autokorelasi negatif. Selanjutnya, uji Durbin-Watson. Pada uji Durbin-Watson ini, rumusnya adalah D sama dengan sigma NT sama dengan 2 ET dikurang 1 kuadrat per sigma N T sama dengan 1 ET kuadrat. Setelah kita mendapatkan hasil uji statistika, selanjutnya kita akan membandingkan antara hasil uji statistika tadi dengan tabel DW, di mana pada tabel DW ini terdapat nilai yaitu batas bawah dan batas atas dan batas bawah DU. Pada uji Durbin-Watson ini, bila D-nya itu kecil dari DL, maka H0-nya itu ditolak. Berarti ada korelasi yang positif atau kecenderungannya R sama dengan 1. Selanjutnya, bila DL kecil dari D, kecil dari DU, kita tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa. Selanjutnya, bila DU kecil dari D, kecil dari 4, kurang dari DU, H0-nya itu ditolak atau H0-nya tidak ditolak. Artinya tidak ada korelasi positif maupun negatif. Selanjutnya, bila 4 kurang dari DU, kecil dari D, kecil dari 4, kurang dari DL, kita tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa. Selanjutnya, bila D besar dari 4, kurang dari DL, H0 ditolak. Berarti ada korelasi negatif. Selanjutnya yaitu ujiran. Prinsip kerja ujiran sangat sederhana, yaitu dengan melihat tanda nilai residual negatif atau positif tanpa harus melihat nilai yang lainnya. Nah, di sini nih ujirannya berbeda dari uji yang sebelumnya, karena ujiran hanya melihat nilai residualnya itu negatif ataupun positif. Nah, di sini H0 ada H0 dan H1. Jika H0 diterima, berarti residualnya random, yang bisa dikatakan bahwa tidak terdapat unsur autokorelasi. Sedangkan H1-nya diterima, maka itu tidak demikian karena terdapat unsur korelasi. Untuk mencari ujiran secara manual itu ada dua cara, yaitu mean dan varian. Untuk mencari mean itu eran sama dengan 2N1 tambah N2 per N tambah 1. Sedangkan untuk mencari varian itu sigma kuadrat run sama dengan 2N1 N2 dalam kurung 2N1 N2 kurang N tutup kurung per 2 kuadrat dalam kurung N kurang 1. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika nilai run berada di antara interval, maka H0-nya diterima. Jika H0 diterima, dapat disimpulkan bahwa residualnya random dan tidak ada unsur autokorelasi. Nah, untuk uji terakhir yaitu uji Broussard-Gray atau long range multiplier.
di mana ini nih dikemukakan oleh Godfrey itu sendiri, yang modal awalnya itu yaitu YT sama dengan beta 1 ditambah beta 2 XT ditambah UT. Nah, di sini nih Godfrey ini berasumsi bahwa UT itu mengikuti autoregressive ordo P, jadi ARP. Nah, di sini karena asumsinya itu bahwa UT mengikuti ARP, maka dibuat model baru yaitu UT sama dengan P1 UT kurang 1 ditambah P2 UT kurang 1 dan seterusnya sampai PP UT kurang P ditambah ET. Nah, untuk hipotesisnya sendiri dapat kita lihat bahwa jika H0 diterima, jika H0 hasilnya sama dengan 0 atau bisa dikatakan diterima, maka tidak ada korelasi serial ORDP. Sedangkan jika H1-nya diterima, maka ada korelasi serialnya. Nah, untuk statistik ujinya itu kita menggunakan N kurang P R kuadrat X kuadrat P. Nah, keputusan jika H0 ditolak, berarti N kurang P R kuadrat besar dari X kuadrat P atau besar dari 5%. Jadi P value-nya itu besar dari P value-nya itu kecil dari 5%. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.